Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang volume ruang, yaitu bangun balok. Nah, sebelumnya tentu kalian ya sudah pernah belajar tentang perkalian 3 buah bilangan. Maka itu sebagai dasar perkalian ya untuk mengetahui dari perkalian bangun ruang, yaitu yang berkaitan dengan volume. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita kali ini kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, agar kalian mudah dan jangan lupa saksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian semuanya, sekarang kita masuk ke bahasan, yaitu pertama volume bangun ruang. Kenal volume bangun ruang. Sebelum mengenal volume bangun ruang, tentunya kalian sudah mengenal yang namanya macam-macam bangun ruang ya. Ini Bapak seperti ya, ada balok, kubus ya, tabung, kerucut ya, dan juga prisma. Kalau kalian bisa lihat itu ya, macam-macam bangun tersebut ya memiliki apa sih arti dari bangun itu? Bangun ruang itu adalah merupakan bangun 3D, panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan itu atau kita sebut dengan bangun 3D ya. Nah, volume suatu benda ruang adalah apa? Volume pengertiannya adalah banyaknya suatu takaran yang dapat tepat menempati benda ruang tersebut. Ingat, benda ruang tersebut ada takarannya, tepat menempati ruangan tersebut. Langkah pembelajarannya apa saja? Yang pertama, kalian harus tahu yang tentang penanaman konsep yang tadi diperhatikan ya, yaitu volume itu adalah tentang suatu penakaran. Lalu yang kedua, Bapak buat di sini ya untuk perbandingan volume kubus dan juga dengan volume balok. Jadi menggunakan volume kubus maka akan didapatkan sebuah volume balok ya. Kita lihat kubus satu seperti ini ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Kita bicarakan yang pertama adalah balok. Nah, volume sebuah balok itu terdiri dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, ingat, tadi volume adalah sebuah takaran isi ya, sebuah isi. Isi dari sebuah benda balok ini atau bangun ruang balok ini ya, itu akan kita isi sampai seberapa dia banyaknya, padatnya, penuhnya ya. Maka itulah yang disebut dengan takaran atau yang kita sebut volume ya. Nah, di sini ada isi ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, karena volume balok terdiri dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Kalau kita menggunakan satuan kubus kan ya, Bapak isi di sini kubusnya 1, cerah ya, 2 warna hijau, dan 3 warna kuning. Nah, ternyata ya untuk P, L, dan T, misalkan ingat kubus itu adalah sisinya selalu sama ya, sisi-sisinya sama, berarti ya isinya ada 3 kubus. Ingat, isinya ada 3 kubus. Nah, panjang kita tahu ada berapa? Ada 3 kubus di sini ya, sisinya. Kalau misalkan ini kita anggap 1 satuan, berarti 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Berarti di sini terdapat 3 satuan kubus ya. Lalu lebarnya hanya 1 ya, kalau kita lihat di sini lebar adalah bagian ini ya, 1, dan tingginya 1. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata volume balok adalah 3 ya. 3 dari apa?
3 dari satuan kubus ini, atau biasa kita sering sebut dengan kubik ya untuk satuannya, kubik pangkat 3. Nah, kenapa pangkat 3? Ingat, volume di sini adalah P kali L kali T ya, didapatlah sebuah rumus P kali L kali T, 3 kali 1 kali 1 di keseluruhan volume, lebar, dan juga tinggi ya. Nah, keseluruhan panjang ya, panjang, lebar, dan juga tinggi itu didapatlah adalah perkalian ya, hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi itu merupakan volume. Sebagai contoh untuk lebih mudahnya lagi, kalian harus memahami pengertian dari balok, pengertian dari volume ya, yaitu seperti ini. Bentuk alas baloknya itu seperti apa? Nah, ternyata bentuk alasnya adalah persegi panjang ya. Nah, dari persegi panjang ini didapatlah lebar dan panjangnya itu 3 dan 1 ya. Sehingga ya, luas alasnya itu apa? Kita cari dulu luas alas. Nah, bisa diartikan juga berarti 3 kali 1. 3 kali 1 ini berarti sama saja 3. Nah, inilah ternyata yang bisa kita jabarkan kembali bahwa volume balok bisa juga diartikan luas alas dikalikan dengan tinggi. Ini disebut juga sebagai volume balok ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya agar kalian lebih mudah. Nah, ini ya, perhatikan. Kalau seandainya Bapak buat satuan volumenya diisi balok kubus ke-1 ya, itu ada 4, kubus kedua ada berapa? Ya, tambah 4 lagi ada 8, tambah 4 lagi ada, ya, di bagian belakangnya dulu ya Bapak isi. Berarti di bagian belakang sudah terjajar di sini 1 2 3 4, 1 2 3 4, berarti ada 8. Dan bagian tengahnya di sini ada 2, 6. Kalau Bapak tambahkan lagi, ya, berarti ada semuanya totalnya, ya, kalau kita jumlahkan di sini 8 tambah 8 adalah 16. Isinya ternyata ada 16 satuan volume dari kubus ya. Ternyata panjang itu adalah 2 nih, bagian P-nya ada di sini ya. Ini bagian P. Lalu ini bagian P-nya. Nah, bagian lebarnya ada ini 2. Ternyata tingginya ada 4 ya. Ini tinggi. Berarti di sini didapatlah P kali L kali T. Ya, ingat satuan volumenya ya, M pangkat 3 atau CM pangkat 3 itu satuannya ya, atau kita sering sebut dengan kubik. Harus diingat ya. Berarti di sini ada 16. Dari mana 16? 2 kali 2 kali 4 ya. Atau jika kita melihat luas alasnya di sini adalah, iya, panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar ternyata di sini luas alasnya berbentuk persegi ya, persegi atau kubus ya. Luas alasnya berbentuk persegi di sini. Berarti P kali L-nya sama. Nah, karena dia sama berarti bisa dikatakan dia juga seperti S kali S. Artinya sama, 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 2 kali 2 itu 4 ya. Nah, 2 kali 2 4 di sini ya. Ini adalah luas alasnya. Karena luas alasnya di sini 2 kali 2 adalah 4 ya. Berarti di sini tingginya tinggal kita kalikan. Luas alas dikali tinggi adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kalau misalkan Bapak buat di sini sebagai contoh selanjutnya, yaitu ya ada isinya ya. Berapa isinya kira-kira? Ada satuan balok 1 2 3. Ditambah lagi 1 2 3, bagian bawahnya sudah terisi 6. Bagian atasnya 1 2 3 4 5. Ternyata ya diisinya itu adalah sebanyak 12. Kita tahu panjangnya berapa di sini? Ya, panjangnya ada 3 ya. 3, lebarnya 2, dan ternyata tingginya 2. Jika kita kalikan 3 kali 2 kali 2 adalah 12. Sampai situ paham ya? Selain dari
volume itu bisa dicari dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya volume ini kita bisa lihat lagi ya, bentuk alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, dari sini ya 2 kali 3 ya merupakan panjang lebar, maka kalian bisa kalikan 2 kali 3 itu adalah 6. Taruhnya di ya, dapat 6. Nah, berarti di sini 6 dikalikan dengan 2 ya, karena dapat dikalikan dengan luas atas kali tinggi ke 12. Ingat, untuk satuannya Bapak ingatkan lagi adalah kubik, sentimeter kubik atau meter kubik, bergantung dari satuan yang diminta nanti ya. Jadi untuk satuan volume adalah kubik, kubik, sentimeter kubik, kilometer kubik, dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan satuan volume. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak akan ajarkan cara mengubah satuan-satuan volume ya. Nah, kesimpulannya adalah volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau juga bisa kita volume balok adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Semoga apa-apa yang sudah Bapak jelaskan hari ini kalian dapat mengerti dengan baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan mengenai pengenalan volume bangun ruang ya khususnya untuk balok sudah Bapak jelaskan, dan Bapak harap kalian dapat memahami ya dasar dari volume bangun ruang. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah volume bangun ruang pada balok memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa juga dibuat menjadi volume bangun ruang pada balok yaitu luas alas kali tinggi. Baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.